kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Naila Resya Ramadhani. Saya Sodik Ade Aryani. Saya Najwa Nuralisa. Saya Anaswa Zahra Aryadi. Dan saya Faksal Biazahra. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, langsung saja kita ke video pembahasannya. Perlu diketahui, Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin umat Islam. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat dekat Nabi Muhammad yang memimpin secara bergantian, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin didirikan setelah kematian Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi atau tahun ke-11 Hijriah. Khulafaur Rasyidin dianggap sebagai periode pertama pembentukan fikih Islam. Selain itu, setelah hukum-hukum syariat sempurna pada masa Rasulullah, lalu pindah ke zaman para sahabat di mana mereka harus memikul tanggung jawab mencari-cari sumber syariat. Kekhalifahan ini berlangsung selama 30 tahun dan setelahnya digantikan oleh Daulah Umayyah di Damaskus dan Andalusia. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mempunyai nama asli yaitu Abdullah ibnu Abi Quhafa At-Tamimi, lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Ayahnya bernama Abi Quhafa bin Amir dan ibunya bernama Ummu Khairsama bin Sa'd bin Amir. Keduanya berasal dari suku Quraisy dari Bani Tamim yang merupakan suku yang terpandang di Arab. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq oleh Rasulullah dikarenakan Abu Bakar menjadi orang pertama yang membenarkan kisah Isra Miraj, yang mana ketika itu banyak penduduk Mekah yang mengingkarinya. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan dengan kesepakatan para sahabat. Pengangkatan beliau sebagai khalifah yang pertama adalah melalui pemilihan secara musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam di Saqifah Bani Saidah setelah wafatnya Rasulullah. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah wafat selama 2 tahun 3 bulan 10 hari dan wafat pada hari Senin 22 Agustus 634 Masehi. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang singkat banyak dihabiskan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat wafatnya Rasulullah. Berbagai hal yang dilakukan Abu Bakar dalam kepemimpinannya tidak lain yaitu ingin mewujudkan stabilitas dan membangun kembali masyarakat muslim yang bersatu. Berikut strategi yang dilakukan Abu Bakar, yaitu yang pertama memerangi nabi palsu, yang kedua memerangi kaum murtad, yang ketiga memerangi orang yang enggan membayar zakat, dan yang keempat pengumpulan dan penulisan ayat-ayat Al-Quran, dan terakhir yang kelima melakukan ekspansi wilayah. Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Har bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab atau yang kerap kita kenal sebagai Umar bin Khattab. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Shim al-Quraisy dan ibunya bernama Hantamah bin Hashim. Umar bin Khattab dilahirkan di kota Mekah pada tahun 584 Masehi dan 13 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun kelima kenabian di rumah Arkam bin Abil Arkam. Umar bin Khattab juga memiliki gelar Al-Faruq yang artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab menggunakan gelar Amirul Mukminin yang artinya pemimpin yang mukmin. Terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah adalah saat kaum muslimin melakukan ekspedisi menuju Syria. Abu Bakar jatuh sakit dan merasa kematiannya sudah mendekatinya. Dalam keadaan itu, Abu Bakar serta sahabat Nabi berencana untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah mengganti. Umar bin Khattab menjabat selama 10 tahun 6 bulan, yaitu tahun 634 sampai 644 Masehi, yang wafat akibat ditikam pisau oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz saat sholat menjadi imam dalam sholat subuh di Masjid Nabawi. Perjuangan Umar bin Khattab yang menjabat sebagai khalifah adalah sebagai berikut. 1. Melakukan ekspansi wilayah. 2. Mengeluarkan undang-undang. 3. Menetapkan kalender Islam. 4. Membagi wilayah pemerintahan. 5. Membangun Dewan Hakim. Dan 6. Membentuk beberapa lembaga. Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bernama lengkap Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Umawi.
Utsman bin Affan dilahirkan di Mekah pada tahun 576 Masehi. Ayahnya bernama Affan bin Al-As bin Umayyah, ibunya bernama Arwan binti Quraisy. Utsman bin Affan masuk Islam atas dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat besar Rasulullah SAW dan termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun. Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkannya dengan putri yang lain bernama Ummu Kalsum. Itulah mengapa Utsman diberi gelar Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Terpilihnya Utsman bin Affan menjadi khalifah adalah setelah peristiwa pernikahan Umar bin Khattab, dan merasa ajalnya semakin dekat, maka Umar bin Khattab membentuk sejenis dewan yang beranggotakan 6 sahabat dan diketahui Abdurrahman bin Auf. Penentuan khalifah baru diselenggarakan dalam sidang yang dilakukan di rumah Abdurrahman bin Auf. Dalam musyawarah ini, seluruh anggota dewan bersepakat untuk menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah baru menggantikan khalifah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dilantik 3 hari setelah wafatnya khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun kedua menjabat, pemerintah Utsman bin Affan mulai mengganti beberapa gubernur dan beberapa pejabat pemerintah yang diambil dari keluarganya sendiri. Hal itu menimbulkan kekecewaan dari umat muslim hingga menimbulkan pemberontakan di mana-mana karena kekecewaan yang timbul. Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memerintah hanya berlangsung selama 12 tahun. Utsman bin Affan wafat pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah bertepatan dengan 20 Mei 656 Masehi. Jasa Utsman bin Affan selama menjabat sebagai khalifah sebagai berikut: 1. Melakukan ekspansi wilayah. 2. Standarisasi Al-Quran. 3. Mendirikan fasilitas umat. 4. Memperbaiki dan melakukan perluasan Masjid Nabawi. 5. Membentuk Angkatan Laut. Yang kelima ialah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di kota Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi. Ayahnya bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan putri Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra dengan mahar 500 dirham hasil dari menjual baju besinya. Terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dikarenakan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan terjadi banyak sekali fitnah dan pemberontakan. Salah satu pemberontakan yang terjadi ialah aksi keji berupa pembunuhan terhadap khalifah Utsman bin Affan. Seusai wafat Utsman bin Affan, kekhalifahan menjadi kosong dan suasana kota Madinah terasa hening penduduk serta tidak ada akhir. Sahabat Nabi yang terkemuka yakni Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah mengambil inisiatif untuk menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berikutnya. Namun, Ali bin Abi Thalib tidak menolak permintaan Zubair bin Awam tersebut, dikarenakan situasi yang semakin genting karena kekosongan kepemimpinan yang tidak bisa dibiarkan lama. Maka, Ali bin Abi Thalib menerima permintaan tersebut dan dilantik menjadi khalifah di Masjid Nabawi pada tanggal 24 Juni 656 Masehi. Setelah pelantikan Ali bin Abi Thalib, banyak pihak yang memberi dukungan dan juga banyak pihak yang tidak memberikan dukungan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, sehingga terjadi pemberontakan dan kekacauan seperti pemberontakan Talha, Zubair, dan Aisyah yang mengakibatkan terjadinya Perang Jamal. Dinamakan demikian karena Aisyah menunggang unta dalam pertempuran. Ali bin Abi Thalib dapat mengalahkan lawan Zubair dan Talha terbunuh ketika hendak melarikan diri, serta Aisyah yang ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib mengakibatkan perlawanan dari gubernur di Damaskus, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, dan mengakibatkan terjadinya Perang Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, namun ternyata tahkim tidak menyelesaikan masalah dan bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga, yaitu Al-Khawarij, yang artinya orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Muawiyah Syiah atau pengikut, Ali dan Al-Khawarij,
tepat pada tanggal 17 bulan Ramadan 40 Hijriah, Khalifah Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Ibnu Muljam, salah satu anggota kelompok Al-Hawarij, saat melaksanakan sholat subuh. Ali bin Abi Thalib menjabat selama 4 tahun 9 bulan. Semasa menjabat sebagai khalifah, beberapa kebijakan yang ditempuh Ali bin Abi Thalib adalah sebagai berikut. Yang pertama, memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Utsman bin Affan, kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka. Yang kedua, mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali untuk dikuasai negara. Yang ketiga, membenahi keuangan negara di Baitul Mal. Yang keempat, membiasakan bermusyawarah dalam memecahkan segala persoalan. Yang kelima, membenahi pemerintahan yang didasarkan atas kecakapan atau kemampuan. Yang keenam, membenahi keuangan negara yang terhambur-hamburkan oleh para pejabat yang korupsi. Yang ketujuh, memajukan ilmu bahasa agar dapat membantu orang-orang non-Arab yang mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedelapan, membangun kota Kufah secara khusus menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya.